Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan tentang limit dita hingga untuk fungsi trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Ada soal limit X mendekati dita hingga 6X tangen 8 per X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan permisalan ya. Kita misalkan 1 per X itu sama dengan Y. Maka bisa kita tulis X sama dengan 1 per Y. Kemudian limitnya adalah X mendekati dita hingga. Sehingga kalau kita gunakan Y, maka ini menjadi ya sama dengan limit Y mendekati 0. Oke, kita selesaikan soal ini, maka kita tuliskan limit Y mendekati 0. Ini menjadi 6 dikali 1 per Y, dikali tangen 8 per Y. Oke, dengan kita ubah sedikit menjadi limit Y mendekati 0, ini menjadi 6 dikali tangen 8Y per Y. Nah, perhatikan, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, nah ini bisa kita selesaikan menjadi 6 dikali 8 per 1. Berarti sama dengan 48. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan permisalan ya. Misal, sekali lagi 1 per X itu sama dengan Y, atau X sama dengan 1 per Y. Nah, limitnya yang tadinya limit X mendekati dita hingga, maka ini berubah menjadi limit Y mendekati 0. Oke? Berarti soal ini kita bisa selesaikan sama dengan limit Y mendekati 0. Ini 5 dikali 1 per Y dikali tangen 10 Y. Oke, berarti sama dengan limit Y mendekati 0, 5 dikali tangen 10 Y per Y. Nah, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, maka bentuk ini bisa kita selesaikan menjadi 5 dikali 10 per 1, sama dengan 50. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kamu perhatikan di sini ada bentuk trigonometri kosek ya, atau kosekan. Jadi, kosekan atau kosek X itu bisa ditulis seper sin X. Oke. Nah, kemudian kita gunakan permisalan seperti biasa. Kalau untuk limit trigonometri X mendekati dita hingga, seper X-nya itu sama dengan Y, atau X sama dengan 1 per Y. Nah, sehingga soal ini bisa kita tuliskan sama dengan limit Y mendekati 0. Nah, ini kita tulis menjadi 1 per sin 8 per X ya, kemudian per 12X. Nah, kemudian kita rubah kembali, ini menjadi limit ya, Y mendekati 0, ini kan menjadi 1 per sin 8Y ya. Nah ini bisa ditulis, karena X-nya tadi seper Y, maka bisa kita tulis menjadi 12 per Y. Nah, ini kalau kita ubah sedikit menjadi limit Y mendekati 0, 1 per sin 8Y dikali Y per 12. Nah, kita gunakan ya sifat limit trigonometri. Limit Y mendekati 0, ini kita satukan Y per sin 8Y dikali 1 per 12. Berarti kalau kita lanjutkan, ini sama dengan 1 per 8 dikali 1 per 12, sama dengan 1 per 96. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, kamu perhatikan di sini ada trigonometri kot atau kotangen ya, sering disebut juga kotan. Kotan X itu bisa kita tulis 1 per tangen X. Nah, kemudian jangan lupa, ini kita misalkan ya, misal seper X itu sama dengan Y, atau X sama dengan 1 per Y. Nah, kita selesaikan soal ini ya. Kita tuliskan dulu menjadi limit ya Y mendekati 0.
Nah, kotangen itu kan sepertan, berarti bisa kita tulis 1 per tangen 4 per X. Nah, per bawahnya tetap ya, 2 per 3X. Nah, ini kita lanjutkan, kita tuliskan menjadi limit Y mendekati 0. Nah, ini jadi 1 per tangen 4Y ya. Nah, per, kalau kita lanjutkan ini menjadi 2 per 3 dikali 1 per Y. Oke, kita teruskan, ini menjadi limit ya, Y mendekati 0, ini bisa kita tuliskan 1 per tangen 4Y. Nah, ini dikalikan 3Y per 2. Nah, kita ubah dengan sifat limit fungsi trigonometri, limit Y mendekati 0, ini menjadi 3Y per tangen 4Y dikali 1 per 2. Berarti bisa kita tuliskan 3 per 4 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 8. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Akan perhatikan untuk menyelesaikan soal ini ya, tetap kita gunakan permisalan. Misal 1 X sama dengan Y atau X sama dengan 1 Y. Nah, maka soal ini bisa kita tuliskan ya menjadi limit ya Y mendekati 0, ini menjadi 4 dikali sin 5Y, nah, per bawahnya menjadi 3 dikali sin 2Y. Oke, nah ini udah mudah ya, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini maka bisa kita tuliskan menjadi 4 per 3 dikali 5 per 2. Oke, sama dengan 20 per 6. Atau kalau kamu mau sederhanakan menjadi 10 per 3. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya kita sudah tahu ya, permisalan kita sekali lagi misal 1 per X sama dengan Y. Berarti soal ini bisa kita tulis limit, ya, Y mendekati 0, ini menjadi tangen 6Y per 2 sin 4Y. Nah, kamu perhatikan berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini sudah punya pasangannya ya. Berarti bisa kita tuliskan 1 per 2 dikali 6 per 4. Ya, berarti kalau kita lanjutkan menjadi 6 per 8 atau sama dengan 3 per 4. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, sekali lagi untuk menyelesaikan soal ini ya, kita misalkan ya 1 per X sama dengan Y atau X sama dengan 1 per Y. Jangan lupa limit X mendekati tangingannya bisa kita tuliskan menjadi limit Y mendekati 0. Oke, berarti kita tulis menjadi 2 sin 3Y dikali kotangen 5Y ya. Oke, jangan lupa kotangen X tadi itu sama dengan 1 per tangen X. Nah, maka soal ini bisa kita tuliskan limit Y mendekati 0, 2 sin 3Y dikali 1 per tangen 5Y ya. Kalau kita tuliskan sekali lagi menjadi limit Y mendekati 0, 2 dikali sin 3Y per tangen 5Y. Nah, berarti berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, nah ini bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali 3 per 5. Atau jawabannya sama dengan 6 per 5. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan permisalan ya. Misal 1 per X sama dengan Y dan X sama dengan 1 per Y. Berarti soal ini bisa kita tuliskan sama dengan limit Y mendekati 0, ini menjadi 6 dikali 1 per Y, nah, dikali sin kuadrat 2Y ya, per bawahnya 8 tangen 3Y. Oke, berarti ini kalau kita lanjutkan bisa kita tuliskan biar lebih mudah, limit Y mendekati 0, ini bisa kita tuliskan 6 per 8 dikali sin kuadrat 2Y per Y tangen 3Y. Oke, bisa dipahami ya?
Nah, kemudian kita lanjutkan di sebelah sini ya. Kita tuliskan dulu, kita susun bentuknya menjadi limit Y mendekati 0, ini 6/8 dikali sin 2Y per Y dikali ya sin 2Y per tangen 3Y. Oke, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, nah maka yang ini bisa kita tulis dengan mudah menjadi 6/8 dikali 2/1 dikali 2/3. Berarti sama dengan 24/24 sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, ini bisa langsung kita ubah dulu menjadi limit Y mendekati 0. Ini menjadi 4 dikali 1 per Y kuadrat ya, dalam kurung 1 min cos 8Y. Oke, berarti kalau kita lanjutkan kembali menjadi limit Y mendekati 0, ini jadi 4 dikali 1 per Y kuadrat, ini dalam kurung 1 dikurang, nah buka kurung 1 min 2 sin kuadrat 4Y. Oke, nah ini kita lanjutkan kembali menjadi limit Y mendekati 0, 4 kali 1 per Y kuadrat, ini menjadi 2 sin kuadrat 4Y. Atau kalau kita lanjutkan menjadi limit Y mendekati 0, ini jadi 4 kali 2 sin 4Y per Y dikali sin 4Y per Y. Berarti sama dengan 4 kali 2 kali 4/1 dikali 4/1 sama dengan 128. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, nah kita ubah dulu soalnya menjadi limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kan sama-sama mempunyai kotangen 2/X, ini juga sama ya. Berarti kita keluarkan menjadi kotangen 2/X gitu ya, dalam kurung 8X min 3 ya, per ini kita tuliskan menjadi X dalam kurung 4X min 1. Oke, nah ini kita gunakan sifat limit, yaitu menjadi limit X mendekati tak hingga, ini kita tuliskan kotangen 2/X per X. Nah, ini dikali menjadi limit X mendekati tak hingga ya, ini 8X min 3 per 4X min 1. Oke, nah selanjutnya ini bisa kita tuliskan sama dengan, nah yang ini kita ubah ya, menjadi limit Y mendekati 0. Nah, ini kan menjadi kotangen 2Y per 1 per Y dikali, nah ini tetap dulu ya, limit X mendekati tak hingga 8X min 3 per 4X min 1. Oke, nah ini kita lanjutkan di sebelah sini ya. Nah, kalau kita lanjutkan, kamu perhatikan, ini penulisannya bisa saya buat sama dengan limit Y mendekati 0, ini kan menjadi apa? Ya, Y ya per 1 dikali 1 per ya tangen 2Y. Nah, ini tetap limit ya X mendekati tak hingga, nah 8X min 3 per 4X min 1. Nah, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, ini bisa kita tuliskan menjadi 1/2. Nah, ini berdasarkan sifat limit fungsi aljabar di tak hingga, bisa kita tuliskan menjadi 8/4. Berarti sama dengan 8/8 sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal limit di tak hingga untuk fungsi trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.